Soal memberi nama ini, ayah punya senita sendiri terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Kebanyakan mereka enggan berganti nama mungkin kerana masih ada prasangka bahawa nama-nama Islam itu kurang moden, dan nama Kristian atau Barat itu gagah, atau alasan-alasan lain yang menyangkut hukum dan sebagainya. Bagaimana kalau nama Ananda diganti dengan nama Islam? Tanya ayah. Jawabnya pun macam-macam. Oh, saya bersedia, atau saya keberatan, biar sajalah saya pakai nama asli, dan sebagainya. Maka untuk yang bersedia, ayah memperhatikan huruf depan nama awal orang itu. Jika awalnya huruf J, misalnya dia bernama Jack atau John, ayah ganti dengan Zaki. Itu nama anak saya yang sulung, ujar ayah. Kalau begitu haraplah saya dipandang seperti kakak atau abang Zaki, jawab orang itu. Tentu Ananda adalah anak yang ke-11, jawab ayah. Bila huruf awal namanya A, misalnya Anita, diganti dengan Aziza, nama anak perempuannya. Rosita menjadi Rosidah. Kalau laki-laki menjadi Rusidi, begitu seterusnya. Tapi tak jarang pula saudara baru itu diberi nama Abdul Malik. Ini nama saya sendiri, ujar ayah. Seingat saya ada beberapa orang yang bernama Abdul Malik. Di Medan Abdul Malik dari Marga Ginting. Ada juga di Kuala Lumpur seorang keturunan Cina dan orang Dayak suku Tan di Sarawak. Mereka selalu setia mengunjungi ayah. Kemudian, saya ingin bercerita tentang seseorang bernama Abdul Malik Momongan, orang Minahasa. Kisah hidupnya penuh lika-liku sebelum dan setelah masuk Islam. Menurut taksiran saya saat itu, orang berbadan besar, tinggi, dan berkulit khas Manado ini berumur 45 tahun. Namanya sebelum masuk Islam adalah Piet Hein. Dia tampak simpatik dan bila mendengar dia bicara, serta melihat wajahnya, dapat digolongkan sebagai tipe seorang yang well-informed. Mengasyikkan bila bicara dengannya, baik yang menyangkut soal politik maupun agama. Apalagi bila dia telah menceritakan proses pencariannya terhadap nilai-nilai hidup dan kebenaran yang hakiki. Pertemuannya yang terakhir dengan ayah, sekitar seminggu sebelum Ramadan. Waktu itu, dia menyerahkan 2 naskah yang telah diketik rapi berjudul Kisah Pengalaman Seorang Mualaf. Riwayat hidupnya sejak dari lingkungan keluarga Minahasa yang Kristen, hingga ketekunannya mempelajari Islam dalam bimbingan ayah yang penuh kesabaran dan mengganti namanya menjadi Abdul Malik. Saudara Malik memberikan 1 naskah untuk saya dan 1 lagi untuk ayah. Naskah itu saya bawa pulang dan baca sampai selesai. Esok harinya saya ditanyai oleh ayah, sudah baca karangan Malik? Sudah, jawab saya. Ternyata ayah juga tertarik membaca kisah itu sampai selesai. Kami beberapa saat membicarakan Abdul Malik. Menurut kisahnya, dia adalah seorang yang aktif dalam organisasi kepemudaan tingkat nasional. Dia pernah masuk GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, di Jakarta, saat menjadi mahasiswa Akademi Dinas Luar Negeri ADLN, dan menjadi anggota Angkatan Muda Protestan AMP. Studinya di ADLN terhenti dan niatnya menjadi diplomat pun tidak diteruskannya kerana menikah dengan gadis Kristen, yang juga orang Manado dan taat pada agamanya. Setelah menikah, kegiatannya dalam organisasi Kristen meningkat. Dia menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Kristen Cabang Jatinegara. Kemudian dilantik menjadi seorang pendeta atau anggota senior Jemaat Kristen Indonesia Bagian Barat, GPIB, Jatinegara. Setelah itu, dia diangkat menjadi Ketua DPP Gerakan Pemuda GPIB, iaitu sebagai orang kedua dalam organisasi GPIB. Kemudian menjadi Wakil Ketua, yang berarti mewakili pendeta di Gereja Jatinegara. Kedudukan dan keaktifannya itu membawanya ke dalam lingkungan Majlis Sinod, iaitu badan tertinggi GPIB seluruh Indonesia. Dalam kedudukannya itu, dia turut aktif pada Keluarga Dewan Gereja Indonesia, DGI, mewakili GPIB. Pada tahun 1964, dia menjadi Dewan Anggota Delegasi Pemuda Kristen Indonesia, di bawah sponsor DGI ke Kongres Pemuda Kristen Asia Asian Youth Association,
di Manila, Filipina. Di samping latar belakang kekristenan yang sudah demikian tebalnya, Piet Hein atau Momongan yang bekerja sebagai pegawai staf di Bank Indonesia, aktif pula dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di luar gereja. Dia mengenal tokoh nasional, baik yang Kristen maupun yang Islam. Sebagai seorang staf Bank Indonesia, dia bergaul dengan karyawan-karyawan lain dengan baik sekali. Dari pejabat yang paling atas maupun para sopir dan lain-lain. Abdul Malik Momongan melanjutkan kisah pengalamannya. Pada 1970, dia mendapat kesempatan dari pemerintah untuk mewakili Indonesia menghadiri Konferensi Buruh Internasional ILO yang ke-54 di Jenewa bersama tokoh perburuhan Agus Sudono dan sebagainya. Di bagian lain ceritanya, Momongan mengungkapkan aktivitas dalam Front Pancasila waktu mengganyang Gestapo PKI. Saat itu dia mengagumi almarhum Subchan ZI. Dalam pergaulan dan kegiatan belajar dan mencari pengalaman hidup itulah, dia mulai terpesona dengan ajaran Islam yang dipelajarinya semakin intens. Sampai kemudian atas anjuran kawan-kawannya, dia bertemu dengan Buya Hamka beberapa kali, berdiskusi, dan sebagainya di rumah Jalan Raden Patah 3, nombor 1. Saya mengagumi Buya Hamka, tulisnya. Abdul Malik adalah nama pemberian Buya sendiri, menggantikan nama Kristen setelah disyahadatkan oleh ayah, lanjutnya. Menurut ceritanya waktu itu Buya Hamka berkata, itu nama saya sendiri untuk menggantikan nama Kristen Ananda Piet Hein. Waktu itu, Buya sangat terharu sampai menitikkan air mata. Saya makin terharu, tulisnya, dan sangat khawatir kalau memperlihatkan pula kelemahan saya. Sejak saat itu saya menjadi anak ruhaniah. Demikianlah kisah salah seorang anak ke-11 atau anak ruhani ayah. Riwayat selanjutnya dari Abdul Malik Momongan menjadi lebih menarik. Isteri dan anak-anaknya tak menyukainya masuk Islam. Akibatnya mereka bercerai. Karirnya sebagai pegawai bank tidak meningkat lagi kerana macam-macam alasan. Namun, dia berbahagia dan sabar dalam iman dan Islamnya. Terutama berkat keyakinan yang telah ditanamkan oleh ayah, tulisnya. Dia kemudian menikah dengan Nona Eni Zunaidi SH. Gadis asal Sukabumi kawan sekerjanya, yang banyak menolongnya dalam mempelajari agama Islam. Demikian kisahnya. Abdul Malik tertegun di rumah sakit Pertamina saat ayah dalam keadaan kritis. Ketika kami bersalaman, sayalah yang memintanya agar sabar dan tawakal menerima takdir ilahi. Seorang lagi anak ke-11 yang saya kira tak keberatan saya cantumkan namanya dalam karangan ini, ialah Hamaulawi Sailan, bekas penjaga gawang PSSI tahun 50-an yang terkenal, dan bekas kepala staf Resimen Cakrawirawa Pasukan Pengawal Presiden Soekarno. Perkenalan keluarga ayah dengan Sailan terjadi ketika Sailan ditahan terkait jabatannya sebagai kepala pasukan pengawal Soekarno itu. Isterinya Tan Jijih yang berada di luar, dalam keresahannya mendatangi ayah, ingin belajar agama untuk menguatkan batin dalam menanti suami yang masih dalam status tahanan. Dia diterima oleh Umi dan dicarikan guru agama khusus. Setelah Sailan keluar dari tahanan, dia menunaikan ibadah haji bersama isterinya. Kedua suami isteri ini pun memanggil ayah dengan sebutan ayah juga. Selain itu, karyawan-karyawan Masjid Agung Al-Azhar dan Panji Masyarakat, terakhir juga karyawan Sekretaris Majlis Ulama Indonesia, kelihatannya suka sekali bercengkrama dan ramai-ramai di rumah Buya Hamka. Didik mereka agar menjadi wartawan Islam yang baik. Perlakukan mereka seperti adik-adikmu sendiri, kata ayah terhadap wartawan-wartawan Panji Masyarakat yang masih muda-muda. Cerita anak-anak ke-11 ini saya tutup dengan pengalaman lucu yang terjadi pada 17 Februari tahun 1981 saat tasyakuran hari lahir ayah ke-73 dan berulang kembali pada 21 Mei tahun 1981 ketika resepsi pernikahan Afif. Keduanya berlangsung di Masjid Agung Al-Azhar. Setiap mengadakan pertemuan keluarga seperti itu, ayah menyerahkan penyelenggaraan kepada anak-anaknya.
Kadang-kadang kami sengaja meramaikan ulang tahun ayah tanpa memberitahukan lebih dahulu rencana dan acara apa yang kami adakan, semacam kejutan untuk beliau. Tanpa diduga, kami melihat dalam ruangan banyak sekali anak-anak muda yang tidak diundang. Bahkan, mereka bertindak sebagai panitia. Merekalah yang menyambut tamu di muka pintu, sehingga para cucu merasa disaingi. Dengan rajin, mereka mempersilakan tamu-tamu duduk. Kebanyakan mereka tidak mengenal anak kandung dan menantu ayah, sehingga kami mendapat pelayanan sebagaimana tamu-tamu lain. Beberapa orang di antaranya waktu ditanya mengaku sebagai keluarga Buya Hamka, tapi warna kulitnya yang kuning dan matanya yang sipit, jauh sekali bedanya dengan keluarga Buya yang kebanyakan berkulit hitam atau sawo matang. Ketika acara-acara resmi selesai dan tamu-tamu sudah pulang, sebagaimana biasa diadakan acara berfoto bersama antara kedua mempelai dan keluarga terdekat. Pada saat itulah mereka mengetahui yang mana anak menantu dan cucu-cucu yang sebenarnya. Sebelum berpisah kami kenalan dengan sejumlah amoy-amoy dan engkau-engkau yang telah menjadi saudara-saudara baru itu dalam suasana yang penuh persaudaraan. Problem metropolitan, rumah konsultasi, mungkin itulah julukan yang tepat untuk tempat tinggal kami. Tak pernah sepi dari tamu yang datang dari segala penjuru untuk berdiskusi atau konsultasi dengan Buya Hamka. Entah sejak kapan mulanya, tiadalah dapat dikatakan tepat tanggal dan harinya, rumah Jalan Raden Patah Kebayoran Baru itu selalu ramai, setiap sore dikunjungi oleh tamu-tamu. Dan ayah berfungsi sebagai seorang doktor yang buka praktik di rumah. Bahawa sebagai orang yang banyak bergaul dalam masyarakat, rumah itu selalu ramai dikunjungi tamu, dapat dimaklumi. Akan tetapi, suasana doktor dan pasien problem metropolitan itu barulah terlihat meningkat sejak ayah keluar tahanan pada tahun 1966. Beberapa hari setelah keluar dari penjara, saya melihat seorang wanita setengah tua asal Minangkabau, membawa 2 orang anak gadisnya cantik-cantik. Lama mereka berbicara dengan ditemani pula oleh Ummi. Saya dengar ayah bicara keras, dan ada suara wanita yang menangis. Setelah tamu-tamu itu pergi dengan sebuah mobil, saya tanyakan, apa pasal ayah marah-marah dan ada suara orang menangis segala? Kasihan ibu itu, kedua anaknya yang cantik-cantik itu telah dipermainkan oleh seorang pejabat Orde Lama. Mereka bingung kerana kehilangan kehormatannya oleh ulah sang pejabat. Lebih bingung lagi ketika masing-masing mereka belakangan mengetahui saudaranya pun mengalami nasib yang sama oleh ulah laki-laki yang itu juga. Lalu apa kata ayah? Tanya saya. Ayah marah kepada ibu itu kerana terlalu membebaskan anak gadisnya. Kalian orang apa? Jangan lagi mengaku orang Minang, bikin malu. Namun kemudian ayah memberikan nasihat-nasihat agar bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Tapi kan sudah celaka, kata saya lagi. Itulah, jawab Ummi. Sudah celaka dan hancur baru datang mengadu ke sini. Waktu senang-senang, Tuhan dilupakan, kita pun tak pernah kenal. Malamnya ketika kami sedang makan, ayah memanggil ketiga orang anak perempuannya. Aliah dan Fathiah belum menikah, sedangkan Azizah sudah punya anak 1. Kedua anak perempuan itu dinasihati dengan mengambil contoh pada kejadian yang baru didengarnya. Hati-hati kalian, kehidupan di kota semacam Jakarta ini banyak bahayanya. Pangkal kecelakaan ialah kerana iman yang lemah, pergaulan, dan keinginan hidup mewah. 3 hal itu hendaklah kalian perhatikan. Biarlah hidup miskin, tapi dengan iman dan jangan sekali-kali kepala mendongak ke atas, melihat kemewahan hidup sekitar. Adik-adik saya yang perempuan menekurkan kepala, mengingat nasib kedua gadis Minang tadi dan nasib ayah bunda mereka. Namun kepada saya, ayah bicara lain lagi. Ayah mengatakan betapa semakin beratnya tugas seorang ulama dan pendidik di saat seperti sekarang ini. Kalau marah terus akan ditinggalkan dan terpencil menghadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Akibatnya, masyarakat hancur.
Lama ayah memikirkan kejadian yang baru dilihatnya itu dan dalam beberapa kali khutbahnya di Masjid Al-Azhar, dia selalu mengingatkan bahaya-bahaya yang mengancam moral masyarakat di zaman yang sudah maju ini. Kedatangan tamu-tamu dengan kasus semacam itu setiap hari makin sering terjadi. Adanya legalisasi nightclub, steam bath, perjudian dan sebagainya di awal tahun 70-an membuat rumah ayah semakin mendapat kunjungan dan tempat pengaduan. Seorang isteri pembesar mengadukan pribadi suaminya yang suka judi dan main perempuan di nightclub. Saya diberi belanja setiap bulan sekian juta rupiah, tapi bapa tidak lagi pulang. Dan anak-anak menjadi liar. Bagaimana ini? Yang pertama, andalah yang harus bersabar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau di sana dia berbuat maksiat, di rumah bersama-samalah tumbuhkan suasana keagamaan. Sampaikan salam saya kepada suami anda. Bila pulang, saya ingin bertemu. Begitu pesan ayah menghadapi kasus-kasus semacam itu. Bila nyonya itu berhasil membawa suaminya menemui ayah, maka tanpa segan-segan ayah menasihati kedua suami isteri yang terancam perceraian itu. Pernah saya menyaksikan sang bapa datang dengan mobil sendiri dan nyonya dengan mobil yang lain. Pada mulanya keadaan wajah mereka terlihat murung. Dan beberapa lama kedengaran mereka saling menuduh di ruang tamu. Dia tidak bertanggungjawab, kata sang nyonya. Dia tidak setia dan menyeleweng, balas suami. Rahasia rumah tangga pun terbongkar. Dan pernah pula saya melihat sehabis bertengkar mereka pulang satu mobil. Mobil yang satu lagi dibawa oleh sopirnya setelah cukup lama menunggu. Tentu saja tidak semua pasangan itu berbaik kembali. Kadang terjadi perceraian. Namun, banyak yang rukun kembali dan bertobat kepada Tuhan. Beberapa lama kemudian, mereka datang lagi memberitahukan bahawa mereka telah melaksanakan ibadah haji atau tanah suci. Yang menarik dalam kasus-kasus seperti ini, ialah kebanyakan mereka dari kalangan yang dianggap elit, orang-orang berada dan berpangkat. Di samping itu, pernah pula seorang wanita, isteri seorang tokoh masyarakat mengadukan bahawa suaminya benar-benar sudah brengsek. Sampai berani membawa hostes ke rumah mereka sewaktu anak-anak ke sekolah. Hancur saya buya, hancur. Tangis wanita itu yang dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan skandal suaminya di kamar tidurnya sendiri. Rupanya ayah belum mengenal tokoh masyarakat itu, hanya pernah membaca namanya di koran. Lalu, ayah mengusulkan agar wanita itu pergi saja menemui seorang bapa yang dikenal sebagai sesepuh dari golongan sang tokoh pemimpin itu. Saya sudah pergi kepada bapa itu, tapi justru bapa itu menyarankan agar saya menemui buya, kata wanita itu. Sejenak ayah tertegun. Bapa yang disebut namanya itu adalah seorang pemimpin yang berbeza faham dengan ayah. Begitupun laki-laki yang brengsek itu. Tapi sekarang, ternyata dia mempercayakan kepada ayah untuk mengurus persoalan anak buahnya. Setelah mendapat beberapa nasihat dan pandangan seperlunya, wanita itu pun pergi. Rupanya ini bukan lagi soal politik-politikan, kata ayah. Mungkin begitu, jawab saya yang tak begitu suka mendengar nama-nama yang disebut ayah. Tapi ini adalah amanat, dan ini soal kemanusiaan. Ayah percaya bahawa bapa itu memang mempercayai ayah mengurus anak buahnya, jawab ayah. Beberapa kali saya lihat dan dengar ayah berbicara lewat telefon dengan bapa pemimpin membicarakan kelakuan anak buahnya. Sampai kedua suami isteri itu berhasil dipanggil dan dinasihati. Setahu saya, hubungan antara ayah dengan pemimpin itu tidaklah begitu karib selama ini. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutan cerita ini. Namun bagi ayah, rupanya menambah keinsyafan bahawa dia sudah dianggap orang tua, tempat meminta nasihat oleh segala golongan. Oleh kerana itu, dikatakannya kepada saya bahawa dia tidak lagi akan mementingkan golongannya saja. Hari ini si Anu dari golongan Anu, kita tak boleh tertawa melihatnya, besok mungkin dari kalangan kita sendiri. Bahkan mungkin anak dan isteri kita sendiri yang terkena musibah seperti itu. Nauzubillah, masyarakat kita sedang dalam masa pancaroba yang dahsyat.
pembangunan di bidang ekonomi, peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, perpindahan penduduk dari desa ke kota dan sebagainya, niscaya membawa perubahan terhadap nilai-nilai yang kita percayai selama ini. Sebagai orang tua dan dipercayai orang banyak, ayah terpanggil untuk menyumbangkan pikiran menghadapi perubahan-perubahan yang sedang dan bakal menimpa umat ini. Untuk itu, biarlah ayah tidak aktif dalam Muhammadiyah atau organisasi-organisasi lain. Ayah akan menolong orang-orang yang datang itu, menulis dalam panjimas dan berkhutbah dengan tema-tema semacam itu. Itulah yang pernah dikatakannya kepada saya berkali-kali, dan juga kepada Buya Zaz, seorang sahabat yang paling intim. Tanpa diumumkan di surat-surat khabar, atau tanpa memasang papan di depan rumah, tamu-tamu berdatangan setiap sore. Kadang-kadang pagi hari pun banyak pula yang datang. Tidak hanya soal-soal rumah tangga dan hukum-hukum agama, tapi tidak sedikit pula orang yang datang mengadukan kemalangan-kemalangan yang menimpanya. Seorang anak muda yang baru datang dari desa, kecopetan di stasiun atau terminal bis, datang ke alamat ayah, mohon pertolongan kalau bisa malah dicarikan pekerjaan. Suatu malam, rumah itu kedatangan serombongan pemuda-pemudi pelajar Singapura yang baru datang. Mereka akan belajar ke Yogyakarta. Ketika sampai di Jakarta tak ada yang menjemput. Yang mereka kenal di Jakarta hanya alamat Buya Hamka. Tinggallah mereka di rumah itu selama 5 hari sebelum meneruskan perjalanan ke Yogyakarta. Kadang-kadang rumah itu didatangi oleh perempuan-perempuan gelandangan yang menggendong anak yang juga minta bantuan. Untuk orang-orang yang malang itu, biasanya dikasih makan dan diberi uang ala kadarnya, RM1,000 atau RM500. Kadang-kadang ayah tak punya uang dan anak-anak tak ada di rumah. Mereka pulang dengan hampa tangan, setelah dihibur dan dibujuk dengan nasihat-nasihat. Marah. Selain membujuk dengan kata-kata nasihat, sering pula terjadi ayah marah-marah dengan mata melotot. Bahkan, ada di antaranya yang sampai diusir. Saya ingin menceritakan beberapa kejadian yang saya saksikan sendiri. Pagi-pagi ada telefon dari Mr. John dan Nona Siti. Ini bukan nama asli tentunya. John orang kulit putih dan Siti si upik dari ranah Minang. Mereka ingin bertemu kerana John ingin masuk Islam dan mendapat surat rekomendasi dari Imam Masjid Al-Azhar Buya Hamka. Silahkan datang nanti sore, jawab Umi. Dan benar, pasangan hitam putih itu datang tepat pada waktunya. Si Siti dengan amat manja menceritakan bahawa mereka akan segera menikah. Oleh kerana itu, bakal suaminya yang belum Islam minta segera diislamkan dan diberi surat keterangan dengan tanda tangan Buya Hamka. Tapi apakah kerana menikah itu saja dia mahu masuk Islam? Bagaimana selanjutnya? Tanya ayah. Dengan lidah yang meniru-niru cara orang buli berbicara, si Siti menjawab bahawa itu urusan nanti. Soalnya keluarga di kampung minta syarat pengislaman itu. Kau sendiri apakah sudah mengerti mengenai ajaran-ajaran agamamu? Tanya ayah. Jawabnya memang menyakitkan hati, sedikit-sedikit Buya. Saya sendiri sebetulnya enggak pernah sembahyang, jawabnya. Ayah menasihati agar mereka menunda dulu pernikahan. Belajarlah lebih dulu kepada guru-guru agama dasar-dasar agama Islam. Terutama engkau, agar tidak terseret ke dalam agama suamimu, tapi bisa mengajarkan Islam kepada sang calon suami. Dan sebaiknya, bakal suamimu diitan dulu, saran ayah. Dengan cepat Siti menjawab bahawa mereka akan berangkat ke luar negeri dalam waktu dekat. Harap Buya lakukan saja pengislaman sekarang. Kami sanggup membayar. Tentang itan, dia sudah diitan, jawab wanita itu. Namun, ayah masih menahan perasaannya dan masih sempat mengajukan pertanyaan, dari mana kau tahu bahawa dia sudah dihitan? Sejenak wanita itu gugup kerana sadar bahawa pertanyaan itu menjebaknya. Pada saat itulah, ayah melanjutkan ucapan-ucapannya yang bagaikan mitraliun memaki-maki kedua pasangan hitam putih itu. Kalian sangka saya bisa dibayar dengan harga murah? Saya tahu adalah orang-orang pezina, kotor,
buat apa datang kepada saya, ayo pergi." Dan sepasang merpati hitam putih itu pun angkat kaki. Ketika kami tanya kenapa ribut-ribut, ayah berkata, sejak mula melihat muka orang-orang itu, ayah punya firasat tak baik, matanya bersetan. Kejadian lain dialami kawan saya dan juga sudah lama berkenalan dengan Buya Hamka. Kawan ini menurut taksiran saya berumur sekitar 45 tahun atau menjelang 50 tahun. 2 orang anaknya telah ada yang mahasiswa. Beberapa kali dia datang dan berbicara dengan ayah. Soal yang dibicarakan rupa-rupanya ialah tentang poligami. Kenapa Islam membolehkan, apa manfaat dan mudaratnya? Kedatangannya yang berikut menceritakan tentang isterinya yang akhir-akhir ini bersikap dingin kepadanya. Kemudian tentang seorang gadis yang menaruh perhatiannya kepadanya. Beberapa waktu kemudian isteri teman itu datang membawa beberapa orang anaknya. Dia mengadukan nasibnya. Sang suami telah kahwin dengan seorang gadis dan membawa isteri mudanya itu tinggal serumah. "Anak-anak saya sangat terpukul kerana ulah bapaknya. Panggil dia ke sini," ujar ayah kepada isteri teman itu dengan keras. Saya dengar cerita bahawa teman itu datang kepada ayah, dia dimarahi sejadi-jadinya. Hanya beberapa bulan, saya dengar lagi berita bahawa teman itu akhirnya kembali kepada isteri yang tua, sedang isteri yang muda diceraikannya. Setelah beberapa lama kawan itu mengakui kepada saya bahawa perceraiannya dengan yang muda disebabkan yang muda itu terlalu muda baginya, atau dialah yang sebenarnya sudah terlalu tua. Ada lagi kasus yang menarik diceritakan di sini, iaitu tentang seorang yang mencurigai isterinya. Dia bekerja sebagai karyawan suatu perusahaan di Timur Tengah. Sebelum berangkat ke negeri petrodollar itu, hidupnya miskin, anak sudah 3 orang. Nasibnya berubah setelah bekerja di Timur Tengah dan setiap bulan mengirimkan wang beberapa ratus dolar kepada isteri yang ditinggalkan. Kalau dari segi keuangan nasibnya berubah, tidak demikian dengan rumah tangga yang ditinggalkan. Ketika dia pulang cuti setelah 2 tahun merantau, para tetangga dan sanak famili mengadukan bahawa selama ditinggalkannya, sang isteri ada main dengan seorang pemuda. Mulanya dia tidak mahu percaya pada desas-desus itu, tapi setelah mengecek sendiri kepada pemuda perusak rumah tangganya, dan isterinya pun telah mengaku, keadaan pun menjadi kalut. Dia mengakui dan minta nasihat kepada ayah. "Kau ceraikan saja isterimu itu," nasihat ayah. "Karena perempuan semacam itu sudah tidak suci lagi." "Bagaimana dengan anak-anak saya, Buya?" tanyanya. "Kau cari dulu ganti isterimu, kemudian usahakan membawa ke Timur Tengah. Juga usahakan membawa anak-anakmu." Pemuda itu tampaknya sangat sedih mendengar nasihat ayah. Lalu dia menanyakan kalau isterinya bisa dinasihati oleh Buya, agar rumah tangga mereka dapat dibangun kembali. "Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kau juga seorang laki-laki pezina?" tanya ayah dengan nada marah. "Tidak Buya, demi Allah, saya tidak pernah berbuat semacam itu meskipun jauh dari keluarga." "Nah, laki-laki pezina kawannya perempuan pezina pula, begitu sebaliknya," kata ayah. "Terserah." Pemuda itu pulang. Sebulan setelah itu dia datang lagi. Berita yang dibawanya ialah Buya benar. Dia sudah berusaha mengajak isterinya supaya menyadari dosa-dosanya, lalu ikut ke negeri Arab, tapi isterinya sendiri yang tak mahu. Pertemuan dengan pemuda itu tampaknya menjadi renungan yang lama bagi orang tua itu. Ketika menceritakan kasus itu kepada saya dan anak-anaknya yang lain, ayah tampak murung. Itulah kepala ayah yang sudah tua ini rupa-rupanya harus turut memecahkan kesulitan hidup orang lain yang begitu berat. Saya tahu bahawa ucapannya itu bernada keluhan. Tapi saya memahami betapa berat baginya memecahkan persoalan-persoalan orang lain. Lalu saya mengajukan usul, bagaimana kalau ayah beristirahat ke rumah salah seorang anaknya agar tidak diganggu oleh tamu-tamu yang memberati pikirannya. Tidak, katanya. Doakan saja agar pekerjaan itu menjadi satu amal kita.
Berapalah beratnya kita membantu memecahkan persoalan mereka itu dibanding orang-orang yang mengalaminya sendiri. Seberat-berat mata memandang, berat juga bahu memikul bukan? Ujar ayah sambil tersenyum. Sampai akhir hayatnya, menerima tamu dengan berbagai persoalan menjadi pekerjaan rutin setiap hari. Tamu-tamu itu sabar menanti gilirannya. Kadang-kadang mereka minta waktu yang lebih banyak lewat telefon dan pesan kepada keluarga di rumah. Dan ayah menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Di bawah ini saya kutip kesaksian seorang wartawan bernama Conscledon yang dimuat di harian Pelita, pengalaman mengunjunginya Hamka di suatu sore. Karangannya ditulis sebagai kenang-kenangan pertemuannya untuk pertama kali dengan Buya Hamka setelah meninggal beberapa hari dan dia beragama Katolik. Sang bapa telah pergi. Suatu hari di bulan Desember tahun lampau 1980, saya mendapat kesempatan untuk mengobrol dengan Buya di rumahnya di bilangan Kebayoran Baru. Bukan untuk konsultasi agama, melainkan untuk wawancara. Janji sebenarnya beberapa hari sebelumnya. Namun, ketika saya datang ternyata Buya tak ada di rumah, kerana ada undangan mendadak untuk suatu acara penting. Pembatalan itu disampaikan oleh ibu, yakni isteri Buya, kepada saya disertai permintaan maaf darinya. Agaknya Buya adalah orang yang sungguh menghargai janji. Walaupun sudah ada permintaan maaf, dia masih juga meninggalkan surat undangan tersebut dan meminta kepada ibu untuk memperlihatkannya kepada saya. Sesuai dengan janji, jam 4:30 sore saya sudah berada di rumahnya. Wawancara mulai diadakan pukul 5. Namun, melihat tamu yang antri di depan rumah, waktu itu saya ragu apakah janji tersebut dapat dipenuhi. Tua muda, pria mahupun wanita berderet dari depan pintu hingga ke pagar. Semuanya punya satu tujuan, bertemu dengan Buya. Saya pun ikut menunggu. Di samping saya, duduk seorang laki-laki setengah tua dengan sebuah tas berwarna hitam. Mengisi waktu luang, saya sengaja mengajaknya ngobrol, dan dari tampang mahupun bawaannya saya menduga agaknya dia seorang yang senang berkelana. Dugaan itu ternyata benar, paling tidak menurut ceritanya. Katanya dia seorang yang telah berkeliling ke seluruh Indonesia. Di samping berdagang, juga mendalami agama Islam. Dan hasil dari petualangan dan pendalaman agamanya itu, dia dituangkan dalam sebuah buku yang akan diterbitkan. Lalu apa tujuan anda datang bertemu Buya? Tanya saya. Saya ingin meminta restu dari Buya tentang buku yang saya tulis di samping meminta Buya menulis sedikit sambutan, jawabnya. Selang beberapa waktu datang seorang pria yang kelihatannya sangat kumal. Dia bersalaman dan mengobrol bersama kami. Menilik pakaiannya, dia seperti gelandangan saja. Tujuannya bertemu Buya adalah meminta sumbangan untuk dirinya. Menurut ceritanya, keluarganya tertimpa musibah, entah apa, dan camat serta kepala desa dan RT serta RW, rumahnya katanya di Tanjung Priok, memberikan keterangan resmi mengenai musibah tersebut. Surat-surat keterangan yang dibawanya semua diperlihatkannya kepada kami. Ternyata dia yang malahan yang diterima duluan oleh Buya. Sama hangatnya, sama penuh perhatiannya seperti Buya menerima tamu-tamu yang datang bermobil atau berdasi. Setelah berbincang-bincang sebentar, Buya menerima para tamu di beranda rumah sehingga tamu-tamu yang lainnya pun dapat melihatnya dengan lelaki berpakaian gelandangan tersebut. Buya masuk ke rumah dan keluar lagi menyerahkan sesuatu ke dalam tangan tamunya. Mataku masih sempat melirik bahawa di dalam tangan Buya terselip beberapa lembar wang ribuan. Melihat hal itu ada perasaan kecil di dalam diri saya berhadapan dengan Buya. Pukul 5 tepat giliran saya untuk bertemu. Walaupun saya sempat melihat ada tamu yang hendak menerobos atau mendahului saya, padahal mereka datang belakangan, saya tak tahu apakah sudah ada janji atau belum. Buya dengan tenang mempersilahkan mereka untuk menunggu. Wawancara itu sendiri tentang kehidupan di tahun 1981. Bagaimana perkembangan agama, apakah kehidupan akan lebih baik dan sebagainya. Semacam ramalan bertitik tolak dari keadaan negeri kita dewasa ini.
Buya waktu itu sangat optimis mengenai perkembangan agama Islam dalam tahun 1981 nanti. Kata Buya, cuba perhatikan betapa besar minat dan perhatian angkatan muda sekarang terhadap kehidupan beragama. Demikian pula di kalangan apa yang sering disebut sebagai kaum terpelajar, semangat untuk memperdalam pengertian tentang agama makin tumbuh. Sebelum ini kita sulit membayangkan bahawa orang-orang seperti Sojat Moko, Subadio Sastro Satomo pergi menunaikan ibadah haji, demikian pula halnya dengan isteri-isteri mereka. Sungguh satu perkembangan yang tidak disangka-sangka. Selain itu di kalangan artis, apakah dia pemain filem atau penyanyi, kesadaran akan pentingnya kehidupan beragama semakin besar. Pendek kata, hampir di semua kalangan, tumbuh kesadaran beragama yang makin meningkat. Untuk kesemua perkembangan tersebut kita wajib mengucapkan syukur Alhamdulillah. Insya-Allah di tahun 1981 mendatang, perkembangan akan lebih baik. Pendeknya dari keseluruhan huraian Buya waktu itu, dia sangat optimis terhadap masa depan negeri ini, khususnya perkembangan kehidupan beragama. Waktu ternyata berjalan demikian cepat. Tahun 1981 ternyata telah memasuki akhir bulan 7. Demikian ditulis oleh wartawan dan kolumnis Konskleden. Merindukan cucu. Sampai mencapai usia 50 tahun ayah masih belum punya menantu, karena anak-anak belum ada yang ingin berumah tangga. 3 orang anak yang besar semuanya laki-laki, sedangkan kawan-kawan sebayanya telah pada punya cucu. Kerap kali kawan-kawan sebayanya membanggakan bahawa dia telah punya cucu beberapa orang, dan kerap kali pula dia diundang menghadiri perkahwinan anak-anak kawannya. Kawinlah cepat-cepat, ayah ingin punya cucu, katanya beberapa kali pada anak sulungnya, Zaki, dan juga kepada saya yang waktu itu masih sekolah. Di sebelah rumah kami keluarga Tuan Ong, baru saja memperoleh cucu pertama. Kerap kali kedengaran bayi itu menangis pagi, siang, malam. Bila kedengaran tangis bayi itu, cepat-cepat ayah menemui Umi. Kedua orang tua itu merindukan cucu, pergi ke dekat jendela yang bersebelahan dengan Tuan Ong, mendengar merdunya tangis bayi. Ihsanuddin yang tinggal di Geng Lontar Kramat Raya, dikunjunginya beberapa kali, kerana Ihsan asal Payakumbuh yang pernah dibesarkan telah mempunyai 2 orang anak perempuan. "Mari sama Inyak, sayang Inyak," katanya pada anak-anak itu. Kedua anak itu digendongnya dengan kasih sayang. Muslim saudara sepupu kami menyatakan sudah bertunangan dan akan segera menikah di kampung. "Jangan lama-lama, saya bantu biayanya." Dan Muslim kemudian kahwin, isterinya dibawa tinggal beberapa hari di rumah kami. Setahun kemudian lahir anaknya. Dia pun ikut gembira, merasa punya cucu. "Nah, sekarang sudah waktunya ayah meminta kalian kahwin," ujar ayah. Pada tahun 1961, Zaki dikahwinkan dengan kemenakannya Fauziah. Beberapa bulan sesudah itu, 21 Januari tahun 1962, giliran saya juga dengan gadis sekampung dari suku Tanjung, berarti masih kemenakan ayah, dan menyusul Fakhri dengan putri Pak Sarjono, salah seorang tokoh Muhammadiyah asal Gombong, Jawa Tengah. Dalam tahun 1961 hingga 1962 itu, 3 orang anak-anak laki-lakinya berumah tangga. Sayang, Zaki tidak dikaruniai Tuhan anak sampai sekarang. 2 orang menantu perempuannya yang lain memberinya cucu pada Juni tahun 1963 dalam minggu yang bersamaan. Betapa gembiranya kakek dan nenek itu, apalagi cucu yang lahir keduanya laki-laki pula. Seminggu sesudah itu, ayah mengajak saya membeli kambing ke pasar Tanah Abang. Dia sendiri yang memilih 4 ekor kambing yang besar-besar. Menurut ayah, kambing akikah haruslah yang besar. Betapa repotnya kedua menantu yang baru melahirkan, karena mereka harus lebih banyak tinggal di Jalan Raden Patah sampai selesai bayi-bayi itu diakikahkan, belum boleh dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Kedua menantu sering kena marah karena belum pandai memakaikan kain popok.
tidak pandai memandikan dan mengurus anak. Pada jam-jam memandikan, ayah turut menyaksikan dan membantu atau mungkin mengganggu. Setelah bayi-bayi itu dibawa ke rumah orang tuanya masing-masing, kerap kali ayah datang. Kadang-kadang sendiri atau berdua dengan Umi melihat cucunya. Tentu saja tak lupa membawa oleh-oleh untuk anak-anak yang belum mengerti apa-apa itu. Di depan rumah di Jalan Raden Patah waktu itu, ada 2 batang pohon mangga dan sebatang pohon jambu. Pohon buah-buahan itu pada musimnya berbuah lebat. Melihat mangga dan jambu yang bergantungan, Umi yang selalu memelihara pohon-pohon itu menjadi sangat hati-hati. Yang ditakutkan bukan anak-anak iseng yang mau mencuri, tapi anak-anaknya sendiri. Hei, jangan diambil, kalau sudah matang mahu dibawa ke tebet rumah saya atau ke Jalan Mangunsar Koro, rumah Fakhri. Cucu di sana senang dengan mangga. Padahal cucu itu baru berumur setahun. Suatu hari ayah berbicara kepada cucunya, nanti kalau sudah lebih besar, kalian yang nakal-nakal memanjat pohon-pohon itu. Awas kalau mangga nambo kalian curi, nambo, asal kata nenek saya. Sayang, tak sampai setahun ayah merasakan kebahagiaan bermain-main dengan cucu. Tiba-tiba dia dipisahkan oleh polisi yang menangkapnya, dibawa ke Sukabumi, kemudian berpindah-pindah ke Puncak, Megamendung, dan terakhir dirawat sebagai pasien Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun dalam status tahanan. Selama dalam tahanan, lahir pula anak Aziza, bayi perempuan. Aziza kahwin sebelum ayah masuk penjara. Begitupun saya memperoleh anak kedua perempuan, dan anak kedua Fakhri juga perempuan. Berita kelahiran cucu-cucunya itu kami bawa ke tempat ayah ditahan. Dia menitikan air mata rindu hendak melihat cucunya yang bertambah itu. Kadang-kadang cucu itu kami bawa melihatnya di rumah sakit, tapi sekali-sekali dengan saling pengertian dengan polisi yang mengawalnya di rumah sakit, ayah kami bawa pulang untuk memenuhi rindunya kepada cucu. Beberapa jam dia sempat main-main dengan cucu-cucunya yang kami kumpulkan sewaktu ayah berada di rumah. Dalam hati, kami sedih sekali bila polisi telah memberi isyarat agar ayah kembali ke rumah sakit Rawamangun sebagai orang tahanan. Syukurlah tak sampai 3 tahun, ayah dibebaskan dari tahanan. Ketika pulangnya semua anak menantu dan cucu-cucunya menunggu di rumah. Kami merayakan kebebasan itu dengan mempertunjukkan kepandaian para cucu-cucunya yang lucu. Ada yang sudah pandai menari, ada pula yang sudah pandai membaca Al-Fatihah. Setelah kebebasannya, dia mulai mendapat undangan ke daerah-daerah seperti sedia kala. Bila pulang dari perjalanan, kantongnya penuh dengan permin yang diambilnya di pesawat. Itu dibagi-bagikannya secara adil kepada cucu-cucunya. Kalau ada cucu yang tak datang menemuinya pulang dari perjalanan, dia sendiri yang datang esok harinya ke rumah anak-anaknya, membawa oleh-oleh permin atau gula-gula untuk cucunya. Nambo punya permin, tapi Nambo capek. Pijit dulu Nambo biar hilang capeknya. Sayang pipi Nambo, nanti Nambo kasih permin. Demikian dia membujuk cucunya. Cucu yang begitu didambakan bertambah terus setiap tahun. Sampai akhir hayatnya berjumlah 22 orang. Salah satu keistimewaan Buya Hamka yang sudah umum diketahui, ialah kekuatan ingatannya. Dalam kebanggaannya sebagai seorang kakek, kepada para tamu, saat dia memperkenalkan cucunya, ini Mukhlisah adiknya bernama Murshidah, anak Azizah. Dan ini Fitri, anak Irfan, Abdul Malik anak Alia, dan ini Rafiq anak Rusidi. Ke-22 nama cucu-cucunya diingatnya dengan baik, hal yang membikin tamu-tamu geleng-geleng kepala mengingat umurnya yang di atas 70 tahun. Bagaimana Buya bisa mengingat nama-nama mereka? Tanya seorang tamunya. Kebetulan saja nama-nama cucu saya mudah diingat dan dieja oleh lidah saya. Kalau saja anak-anak memberi nama cucu saya dengan nama-nama barat atau Sanskerta, seperti Frankie, Telisa Valas, Cinderella, Octavia, dan lain-lain yang disukai orang sekarang, tentu lidah saya akan sulit mengucapkannya. Sebenarnya bukan secara kebetulan kami memberi nama Arab untuk anak-anak kami.
Hal ini adalah kerana ayah sendiri sejak dulu suka mencemoohkan nama anak-anak yang diberi nama kebarat-baratan atau kehindu-hinduan. Menurut ajarannya, tentang nama-nama yang meniru nama barat atau Hindu asalnya timbul dari rasa rendah diri saja. Namun akibatnya sangat besar, kerana dengan memakai nama begitu, apalagi diiringi dengan rasa bangga pula bahawa telah moden, adalah justru permulaan hilangnya kepribadian Islam bagi anak-anak kita sendiri. Ada seorang famili sesuku dengannya, yang menamakan anaknya Raj Kapoor. Rupanya dia suka nonton filem India. "Siapa nama cucuku ini?" tanya ayah. "Raj Kapoor," jawab yang ditanya. "Siapa?" tanya ayah lagi. "Raj Kapoor," jawab yang ditanya sekali lagi. "Apa itu?" tanya ayah. Sudah tentu bapa dan ibu yang ditanya merasa malu. Lalu seorang anak menjelaskan bahawa Raj Kapoor adalah nama bintang filem India yang ganteng dan digemari di Indonesia. "Oh, India macam?" ujar ayah. Kepalanya terus menggeleng-geleng menirukan cara-cara orang India bicara. "Raj Kapoor punya nama, ada bagus, syabas." Ayah mulai menirukan cara orang India berbahasa Melayu seperti yang dilihatnya di Singapura atau di Pasar Baru Jakarta. "Kapoor, Kapoor, mari sini," katanya memanggil anak itu. Setelah mendekat dicium dan dipangkunya, dia bicara lagi, "Kapoor, ada mari." Orang India yang bercakap Melayu biasanya mengucapkan, "Ada mari," maksudnya sudah datang. Jelas bahawa ibu bapa anak itu merasa dicemoohkan oleh ayah. Kami pun merasa kasihan terhadap mereka. Namun ayah memberinya nasihat, agar tukar saja nama anak itu dengan nama Islam. "Kenapa nama India? Nanti oleh teman-temannya anak ini akan dipanggil Kapoor saja," Kapoor tulis. "Tentu kalian tak suka mendengarnya, bukan?" nasihat ayah. "Lalu siapa yang baik nama anak kami ini, Mak Haji?" tanya ibu yang gelisah selama ayah mengejek nama anaknya. "Kalau mau dikapurkan juga, namakan saja Abdul Ghaffur," jawabnya. Ghaffur itu nama Tuhan yang artinya pengampun. Ditambah Abdul berarti, hamba yang maha pengampun, jelasnya. Nama anak itu diganti oleh orang tuanya seketika itu juga. Sekali waktu terjadi dua orang ibu bapa memperkenalkan anaknya yang cantik sebagai cucu buya. Ketika ditanya, ibunya menjawab anaknya bernama Sophia Loren. "Wah," ujar ayah agak terkejut yang dibuat-buat. "Iya buya, maksudnya biar sama cantiknya dengan bintang filem Itali itu." Jelas ibunya yang tahu bahawa ayah tak begitu suka dengan nama itu. "Bagus, bagus," ujar ayah berkali-kali. "Memang anak ini secantik bintang filem Sophia Loren." Buya salah dengar maklum orang tua. Buya kira lumpia goreng Semarang yang enak itu, makanya Buya kaget. Kata ayah lagi. Mengetahui bahawa kedua suami isteri itu merasa malu, ayah lalu membujuk mereka. "Safiah adalah nama yang baik, artinya penyembuh. Ibu saya juga bernama Safiah. Nah, buang saja Lorennya dan tetap memanggil Sophie," ujar ayah dengan suara yang dinyaringkan sambil mengacukan jempolnya. Kedua suami isteri itu mengangguk-angguk. Karena ayah suka mencemoohkan nama-nama moden seperti itu, ke-22 cucu ayah sengaja dinamakan dengan nama-nama yang mudah dieja oleh lidah nambunnya. Tentu saja sesuai dengan pengajaran-pengajarannya sendiri yang berkenaan dalam hal menamakan anak. Angka untuk calon mantu. Sebenarnya, bab ini harus saya dahulukan sebelum bicara tentang cucu. Karena, tanpa menantu tentu cucu yang diinginkan tak akan pernah lahir ke dunia ini. Tapi, biarlah soal ini saya susulkan saja ceritanya. Dalam kerinduan memperoleh cucu, orang tua itu memikirkan 3 orang anak gadisnya yang mulai dewasa. Yang laki-laki tak menjadi soal, mereka bisa cari dan tentukan sendiri kapan mau kahwin. Tapi, anak perempuan, bagaimana kalau tak ketemu jodohnya? Dia takut sekali apabila anak-anak perempuannya menjadi perawan tua. Yang lebih ditakutkannya lagi, ialah melihat pergaulan muda-mudi di sekolah-sekolah lanjutan dan pergaulan di kantor-kantor. Oleh kerana itu, ayah tak suka anak-anak gadisnya menjadi pegawai atau bekerja di kantor.
Menurut hemat saya, ketakutan ayah terhadap anak-anak perempuannya tidak mendapat jodoh adalah berlebihan, kerana kerap hal itu menjadi diskusi kami di rumah tangga. Namun ayah sendiri, apalagi Umi, sangat tak suka bila anak-anak perempuannya yang masih sekolah atau kuliah menerima teman laki-lakinya bertamu. Ketiga anak perempuan ayah, boleh dikatakan tak punya pengalaman pacaran. Proses pertemuan dengan calon suami mereka tidak makan waktu yang berlarut-larut sebelum dihadapkan kepada Pak Penghulu. Syukurlah ketiga menantu yang laki-laki itu selalu cocok sebagai menantu yang diinginkan sang mertua untuk anak-anaknya. Cocok pula dengan tingkah laku anak-anaknya sendiri. Ayah memberikan nasihatnya kepada anak-anak kalau hendak mencari pasangan hidup, agamanya, turunan, bangsa, rupa kecantikan, kekayaan untuk agama nilainya 1, 3 yang lainnya kosong, boleh juga ditambah dengan syarat lain 5, 6, 7 dan seterusnya, tapi nilainya tetap kosong. Kalau salah satu syarat-syarat 2, 3 dan 4 itu hilang, masih ada nilainya 1 kerana ada agama. Tapi, kalau syarat pertama, iaitu agama yang hilang, maka calon mantu itu tinggi bangsanya dan banyak kekayaan nilainya tetap kosong, meskipun dideretkan 1000 kosong lagi. Adalah seorang pemuda bekerja sebagai karyawan lokal suatu kedutaan asing. Pemuda itu amat rajin mengikuti solat dan kuliah subuh di Masjid Al-Azhar, dan akhlaknya dikenal baik oleh ayah. Juga asal-usulnya dari Minang. Berkali-kali pemuda itu bertegur sapa dengan ayah. Berkali-kali pula dia membukakan persoalan pribadinya. Yang dihadapinya, ialah keinginan orang tuanya di kampung agar dia segera berumah tangga. Tapi dia sendiri belum punya rumah, juga merasa belum mampu membina rumah tangga. Sementara itu, Aziza, saudara perempuan kami yang pertama dianggap sudah tiba waktunya berumah tangga. Beberapa orang pemuda yang mulai meliriknya, menurut penilaian ayah, kekurangan syarat yang pertama yang nilainya 1. Pada suatu hari, pemuda itu meminta nasihat ayah tentang keinginan orang kampung yang rupanya tambah mendesak. "Mahukah kau menjadi menantu Buya?" tanya ayah tanpa segan-segan. Sudah tentu pemuda itu gugup dibuatnya. Ringkas cerita pemuda itu yang menjadi suami Aziza, namanya Zainal Arifin. Dia telah menunaikan rukun Islam kelima sehingga namanya ditambah haji. Kemudian diangkat oleh sukunya di kampung menjadi penghulu adat dengan gelar Datuk Rajo Nan Panjang. Nama lengkapnya, Haji Zainul Arifin Datuk Rajo Nan Panjang. Mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak perempuan yang kedua, Aliyah, mahasiswi IKIP Muhammadiyah. Setelah mendapat gelar sarjana muda, Aliyah mencari pengalaman menjadi guru bahasa Jerman di sebuah SMA negeri dan sekolah Muhammadiyah. Seperti 2 orang yang lain, tak seorang pun teman-teman pria mereka yang berani datang ke rumah untuk ngobrol atau apa saja yang diistilahkan remaja-remaja masa kini sebagai apel atau pacaran dan sebagainya. Siapa kira-kira bakal suaminya nanti? Demikian selalu ayah memperhatikan anak yang kelihatannya rajin sekali belajar di rumah untuk menyelesaikan studinya di samping kesibukannya sebagai guru. "Jadi doktor anda memang perlu cepat-cepat, tapi jangan lama-lama meranda," gurau ayah. Meranda sama dengan tanpa suami. Suatu sore, ayah dan Umi yang sedang naik mobil ke suatu tempat, lewat di depan gedung sekolah tempat Aliyah mengajar. Dia melihat anak-anak SMA yang baru keluar menunggu bis. Di antara anak-anak itu kelihatan bu guru sedang berdiri dengan pak guru di sebelahnya. "Tak salah itu ia," ujar Umi. "Tapi siapa yang di sebelahnya itu?" "Yah, siapa pria yang di sebelahnya itu?" Begitu bertemu di meja makan malam harinya, meja ini juga merangkap sebagai meja konferensi keluarga. Pertanyaan gencar diajukan oleh Umi. Jawab Aliyah, "Dia cuma rekan sesama guru. Tidak ada apa-apa di balik itu." Yang ditanya diam. "Ayah dan Umi tak suka melihat kau berdiri atau berjalan dengan laki-laki, kecuali kalian bermaksud baik untuk berumah tangga," kata Umi. "Kau bawa saja dia ke sini, kenalkan dengan kami," kata ayah.
Ya, tapi kami belum membicarakannya sampai ke situ. Dia tentu akan malu ketemu dengan ayah, jawab Alia. Ayah maklum, tapi kalian bukan anak-anak kecil lagi. Kalian harus membicarakannya. Ayah mulai tegas. Ayah beri waktu 1 minggu, katanya sambil mengetuk meja, bawa temanmu kemari. Seminggu kemudian, Pak Guru Sofyan Saad, teman Alia, sudah kelihatan ngobrol-ngobrol santai dengan ayah di beranda rumah. Pemuda itu adalah dari keluarga Muhammadiyah Kota Padang. Beberapa orang keluarganya yang terdekat adalah bekas murid-murid ayah. Alhamdulillah, walau dengan sedikit susah payah setelah berumah tangga, kedua menantu yang guru itu dapat juga menyelesaikan studinya mencapai gelar doktorandes dan doktorandra dan memberikan 3 cucu laki-laki pada nambonya. Fatia, putri ketiga, atau si bungsu di antara 3 saudara perempuan kami. Ketika pindah dari Bukit Tinggi ke Jakarta umurnya kurang 2 tahun. Waktu masuk sekolah, dia sudah jadi anak gedongan di Kebayoran Baru. Dia tidak mengalami kesulitan-kesulitan hidup zaman revolusi yang mengungsi dari satu kampung ke kampung lain. Juga tidak begitu lama mengalami tinggal di geng becek geng Toa Hong Sawah Besar. Itulah barangkali yang menyebabkan adik yang satu ini agak lebih manja dibanding kakak-kakaknya. Tapi malang baginya, selagi dia kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Umi meninggal dunia. Waktu itu dia belum punya calon suami. Sifat, kata Umi kepada saya tiap hari sebelum almarhumah meninggalkan kami. Ya, Umi, tenanglah Umi, jawab saya. Dia pun tak mengenal masa-masa pacaran, meskipun sebagai aktivis HMI Rayon Kebayoran, kerap kali ada rapat-rapat pengurus di rumah. Saya atas perintah ayah ditugaskan melirik-lirik temannya, baik sesama mahasiswa, mahupun dalam organisasi. Tak ada tanda-tanda, kata saya melapor kepada ayah, yang masih berkabung setelah ditinggalkan Umi. Tapi setahun setelah itu, tiba-tiba muncul seorang pemuda. Namanya Fikri Hajat, lulusan Akademi Ilmu Pelayaran, sekarang bekerja di kapal, dengan pangkat muallim sejak tahun 1981 naik jadi kapten. A.R. Hajat adalah pensiunan Kementerian Dalam Negeri bekas pensiunan Kementerian Dalam Negeri bekas residen Aceh. Dia berkawan baik dengan ayah di Medan dulu, semasa sama-sama jadi wartawan Islam. Ayah pemimpin redaksi Pedoman Masyarakat dan Pak Hajat wakil redaksi Panji Islam. Negeri kelahirannya Bayo, masih dari pinggir Danau Maninjau. Bismillah, jodoh pun ketemu. Tidak sampai sebulan setelah pertemuan itu, pesta perkahwinan dilangsungkan. Fikri bercerita belakangan bahawa dia tak menyangka proses perkahwinan berlangsung begitu cepat. Keluarga kami baru mau melamar, kami kira ayah mahu berfikir-fikir dulu beberapa hari. Tapi terus diterima dan ayah menentukan hari pernikahan. Cara-cara ayah memilih menantu, rupanya menarik hati kawan-kawan sebaya yang juga punya anak gadis, dan keprihatinan yang sama melihat keadaan masyarakat di ibu kota ini. Gurunya, Abuya A.R. Sultan Mansor, yang juga abang iparnya mempunyai beberapa orang anak gadis yang belum bersuami dan sebaya dengan anak-anak Buya Hamka. Menurut adat Minangkabau, para kemenakan itu juga menjadi tanggungjawab mamaknya, iaitu Buya Hamka sendiri. Demikianlah bila ada pemuda yang melamar anak-anak perempuan Buya A.R. Sultan Mansor, Buya Hamka lah yang ditugaskan memilih calon suami mereka. Sampai-sampai waktu ayah dalam tahanan pernah menerima satu keluarga yang melamar anak Sultan Mansor. Jangan bicara dengan saya, carilah mama anak-anak itu, jawab Buya Sultan Mansor yang lebih tua umurnya 15 tahun dari adik iparnya Hamka. Sahabatnya, Zaz, yang juga dipanggil Buya, kerap kali membuka isi hatinya soal beberapa orang anak gadisnya yang masih belum bersuami. Tolonglah pikirkan Buya, pinta Buya Zaz. Meskipun demikian tentang anak laki-laki, ayah tak begitu menentukan. Bila mereka mahu berumah tangga dan siapa pilihan mereka, patokan sudah diberikan. Jangan sampai jadi bujang lapuk.
dan hendaklah dia dipilih berdasarkan angka-angka yang telah ditentukan. 6 orang anak-anaknya yang laki-laki telah berumah tangga. Tanggal 24 Mei tahun 1981, tepat 2 bulan sebelum meninggalnya, putera ke-9 Afif mempersunting gadis Koto Gadang yang dibesarkan di Palembang, Irfani. Ayah masih berharap menyaksikan si bongsu Syakib duduk di atas pelaminan, tapi takdir Tuhan menentukan lain. Syakiblah satu-satunya yang masih bujangan, tapi memang dia belum menjadi bujang lapuk. Tugasnya sekarang menjaga ibu kami Hajrah Siti Khadijah di Jalan Raden Patah, yang selama 8 tahun dengan tekun merawat Buya, menggantikan almarhumah Umi Hajrah Siti Raham dengan kasih sayang dan kesetiaan sebagai seorang isteri. Kumandang dakwah. Sejak meletusnya pemberontakan PRRI tahun 1958, kemudian disusul dengan keluarnya Dekret Presiden tahun 1959 yang isinya pembubaran Dewan Konstituante dan penunjukan pribadi Soekarno oleh Presiden Soekarno sendiri sebagai formatur kabinet. Nasib pemimpin-pemimpin Partai Masyumi yang tidak turut hijrah semakin terjepit dan setiap hari dicekam perasaan was-was kalau didatangi alat-alat negara untuk dimasukkan ke tahanan. Suasana seperti itu terasa sekali meliputi keluarga kami, apalagi PKI melalui koran-korannya, Harian Rakyat dan Bintang Timur, juga koran PNI Seluruh Indonesia tak henti-hentinya meneroh Partai Masyumi dan pendukung-pendukungnya. Pada tahun 1960, tepatnya tanggal 17 Agustus, seperti biasanya Soekarno yang menganggap dirinya sebagai penyambung lidah rakyat, mengucapkan pidatonya di tangga Istana Merdeka di hadapan puluhan ribu rakyat yang dikerahkan untuk mendengarkannya. Pidato itu berjudul, Malaikat Turun dari Langit Jalannya Revolusi Kita, kelak oleh DPA yang dibentuk oleh Soekarno sendiri. Setelah diperas dan dibahas, pidato itu dinamakan sebagai Manifesto Politik atau Manipol, kemudian setelah diperas lebih kencang lagi bernamalah USDE, singkatan dari Undang-Undang Dasar 45, Sosialis, Demokrasi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Di zaman Manipol USDE itu yang langsung menyangkut kehidupan ayah, ialah dilarangnya penerbitan majalah Panji Masyarakat yang terbit sejak setahun sebelumnya. Soekarno amat marah kepada Bong Hatta yang mengkritiknya dalam karangan yang terkenal, Demokrasi Kita, yang disiarkan dalam majalah yang dipimpin oleh ayah dan saya sendiri sebagai sekretaris redaksinya. Selain Panji Masyarakat yang terkena larangan lagi, ialah Harian Indonesia Raya pimpinan Mokhtar Lubis. Juga Harian Pedoman pimpinan Rosihan Anwar. Kemudian Harian Abadi, media resmi Partai Masyumi. Adapun Masyumi dan PSI dinyatakan sebagai partai terlarang kerana tersangkut pemberontakan PRRI. Mulailah dengan Manipol USDE itu diadakan indoktrinasi yang menyeluruh kepada rakyat melalui juru bicaranya yang terkenal, Ruslan Abdul Ghani. Dia digelari dengan sebutan Jubir Usman, juru bicara USDE Manipol. Namun di samping Ruslan, banyak lagi juru bicara lain, terutama pemimpin-pemimpin partai yang dianggap sebagai penyokong konsepsi Soekarno. Soekarno menamakan partai-partai yang menyokong konsepsinya sebagai poros Nasakom, nasionalisme, agama, komunis. DNID, Gembong Nombor 1 PKI dan segenap pendukung Soekarno diperkenankan menjadi jubir Usman pula, di mana-mana mereka berpidato dengan menjadikan Masyumi sebagai bulan-bulanannya. Setiap pidato Aidit dan Nyoto diberitakan oleh terompet mereka Harian Rakyat dan Bintang Timur, dan lambat laun bukan hanya koran-koran itu saja, bahkan juga kantor berita resmi pemerintah seperti Antara dan RRI pun tampak mulai dipengaruhi atau dikuasai oleh PKI. Dalam keadaan seperti itu, pemimpin-pemimpin Masyumi yang tidak turut dalam pemberontakan dan hijrah tidak lagi bisa mengeluarkan suaranya. Ketua Umum Partai yang dilarang itu almarhum Prawoto Mangkusasmito, dengan gagah berani menuntut Presiden Soekarno ke pengadilan kerana sebagai Presiden dia telah melanggar Undang-Undang Dasar. Namun tentu saja Soekarno tak pernah menghiraukannya,
sebaliknya perawaitolah yang ditahan tanpa pernah diadili. Syukur bagi ayah di depan rumahnya berdiri sebuah masjid yang mulai mendapat kunjungan dari orang-orang sekitar masjid itu. Masjid itulah tempat hijrah dari keributan-keributan politik yang diciptakan oleh komunis itu, dan secara berangsur-angsur ayah mengumpulkan jamaah yang sebagian besar terdiri dari tukang-tukang becak dan kuli-kuli bangunan masjid itu sendiri. Sehari demi sehari jumlah jamaah yang datang semakin banyak. Pedagang-pedagang pasar Majestic banyak pula yang tertarik ke masjid itu, terutama kerana mereka mendengar bahawa di situ Buya Hamka mengadakan pengajian tafsir yang menyejukkan hati. Kita mulai perjuangan dari masjid. Selama ini kita lalai memperhatikan masjid kerana terlalu sibuk di parlimen, ujar ayah kepada kawan-kawan yang menjadi pengikut jamaah itu. Di antara beberapa orang terkemuka yang menaruh perhatian pada ayah itu, ialah Jenderal Sudirman, Komandan Seskot Bandung dan Kolonel Mukhlas Rowi Kepala Pusroh Islam Angkatan Darat di Jakarta. Kedua perwira ABRI ini tidak hanya menaruh perhatian, tapi juga datang ke rumah untuk berbicara tentang situasi negara dan nasib umat Islam di bawah rejim yang telah sangat dipengaruhi komunis itu. Sekitar bulan Juli tahun 1961, Letjen Sudirman mengajak ayah mendirikan perpustakaan Islam di Masjid Agung Al-Azhar. Ayah menerima ajakan itu hingga dengan mendirikan sebuah yayasan perpustakaan Islam pusat. Diadakanlah upacara peresmian perpustakaan itu dan mendapat kunjungan sangat ramai dari undangan. Upacara itu diselenggarakan bulan Ramadan, bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran. Pengguntingan pita dilakukan oleh Ibu Fatmawati, kemudian Jenderal Ihan Nasution, Ruslan Abdul Ghani, iaitu orang-orang yang dianggap dari kalangan berkuasa saat itu turut merestui dengan mencatatkan diri sebagai anggota perpustakaan. Bagi saya pada mulanya tidak jelas, apa sesungguhnya yang sedang bermain di belakang semua itu. Kian hari, Pak Dirman dan Pak Mukhlas Rowi kelihatan bertambah akrab dengan ayah. Permainan itu semakin jelas, tatkala Jenderal Nasution solat Idul Fitri di Masjid Al-Azhar bersama ribuan umat, sedang Soekarno dan menterinya yang lain di Masjid Baitul Rahim Komplek Istana. Kepada para jamaah, ayah berulang kali menyebutkan garis yang akan ditempuhnya, iaitu membina umat melalui masjid dan meningkatkan dakwah Islam. Mulailah terlihat di kompleks masjid itu bentuk-bentuk dakwah yang lain, iaitu tatkala perayaan Maulid oleh HSBI, Himpunan Seni Budaya Islam di bawah pimpinan Mayor M. Yunan Helmi Nasution, diadakan pementasan arena terbuka. Ribuan orang menyaksikannya. Ceritanya adalah tentang serbuan pasukan gajah ke kota Makkah yang dilumpuhkan oleh burung ababil. Bagi kita yang mengamati cerita itu, jelas tendensinya menceritakan bahawa betapapun kuat dan berkuasanya si adikara itu, Tuhan dengan malaikat-malaikatnya pasti akan menghancurkannya. Ayah dengan tekun membaca dan mengajukan saran-sarannya terhadap skrip pementasan itu sebelum dimainkan. Permainan di balik layar semakin menarik tatkala Letnan Jenderal Sudirman dan Mukhlas Rowi membawa pesan dari Jenderal Nasution yang waktu itu menjadi Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pesan itu berupa ajakan agar ayah kembali menerbitkan majalah. Majalah itu menurut usul Nasution bernama Gema Islam, yang isi dan jiwanya seperti panji masyarakat yang telah diberedar sebelumnya. Saya yang mendampingi ayah selama pembicaraan mereka, mendengar dialog mereka, kita harus bekerja sama, ya, saling menunggangi untuk menyelamatkan bangsa dari bahaya komunis, kata Pak Dirman. Ayah minta waktu untuk berfikir. Beberapa hari sesudah itu, saya diajak menemui almarhum Kiai Haji Fakih Usman, di rumah Pak Fakih Jalan Subang untuk merundingkan ajakan jenderal-jenderal itu. Kita terima saja, saya tak keberatan nama saya dicantumkan, meskipun saya tidak mengarang, agar umat tahu bahawa kita belum hilang. Dengan tercantumnya nama kita di situ, kalau kita sampai hilang, tentu orang akan bertanya-tanya juga, jawab Pak Fakih dengan humornya. Demikianlah, ajakan itu diterima.
soal modal penerbitan sudah disiapkan oleh Jeneral A. Nasution sendiri, tapi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, iaitu nama ayah tidak boleh dicantumkan sebagai pemimpin redaksi, cukup hanya pembantu, tapi tugas dan kendali majalah di tangan ayah sepenuhnya. Ini usul Pak Dirman. Ayah pun mengusulkan agar anaknya Rusidi Hamka bekerja penuh dan diangkat sebagai sekretaris redaksi. Dia tokoh yang sudah berpengalaman sebagai sekretaris redaksi Panji Masyarakat sebelum Panji Masyarakat terkena pemberegelan. Yang tercantum sebagai pemimpin umum ialah Letnan Jeneral Sudirman, pemimpin redaksinya M. Rowi. Lalu dicantumkan pula nama-nama para dewan redaksi dan pembantu-pembantu yang diambil dari semua partai-partai dan ormas-ormas Islam, maksudnya untuk mencerminkan persatuan umat Islam. Majalah Gema Islam terbit nombor perdananya tanggal 15 Januari tahun 1962. Seminggu setelah penerbitan nombor pertama itu, ayah mengadakan walimah perkahwinan anak keduanya, iaitu saya sendiri. Tak banyak tamu yang diundang, selain daripada orang-orang Gema Islam, diundang pula sahabat yang dipanggilkannya adinda dari Bandung, iaitu almarhum Isa Ansari. 2 hari setelah keramaian itu, ada berita Pak Isa Ansari ditangkap di Bandung. Di Jakarta, beberapa pimpinan Masyumi dan PSI juga ditangkap, antara lain disebut-sebut nama Prawoto Mangkusasmito, Muhammad Rom, M. Yunan Nasution, dan Sultan Syahrir serta anak agung Jid Agung. Ayah segera ke rumah Pak Fakih untuk mendapatkan keterangan tentang penangkapan para pemimpin itu. Kemudian berhubungan dengan jenderal-jenderal kawan-kawannya itu. Tak ada penjelasan yang bisa dijadikan pegangan, semuanya masih berupa info-info belaka. Ya, kalau begitu, kita pun menunggu saja apa yang akan terjadi. Sekarang adalah tokoh-tokoh yang menonjol, pada saatnya tentu giliran yang macam-macam ayah ini. Katanya kepada kami, menyuruh kami berprihatin. Bagi ayah giliran itu memang masih memerlukan waktu 2 tahun, sehingga dia punya cukup waktu meneruskan pekerjaannya berdakwah dan mengarang untuk majalah Gema Islam. Rupa-rupanya model dakwah yang dilakukannya di Masjid Agung Al-Azhar mulai mendapat perhatian di daerah-daerah dan kota-kota lain. Organisasi dan kegiatan dakwah berdiri di mana-mana. Ayah diundang untuk menghadiri seminar dakwah di Surabaya tanggal 23 Februari tahun 1962 yang diadakan oleh organisasi-organisasi Islam setempat. Seminar dakwah Surabaya itu ditulisnya dalam majalah Gema Islam, disertai komentar dan ajakan agar seluruh umat Islam menggelorakan dakwah Islam, dan dia meminta penulis-penulis menanggapinya itu untuk dimuat dalam Gema Islam sebagai tindak lanjut seminar Surabaya itu. Karangan itu mendapat sambutan sebagaimana yang diharapkan. Puluhan karangan mengalir ke meja redaksi Gema Islam dan dimuat berturut-turut sampai 15 kali penerbitan. Letnan Jeneral Sudirman dan beberapa perwira tinggi ABRI mendirikan PTDI, Perguruan Tinggi Dakwah Islam, dan di daerah-daerah pun berdiri organisasi dakwah lokal yang kebanyakannya dihuni oleh bekas aktivis Masyumi. Saya kira ada baiknya di sini, saya lampirkan tulisan Rosihan Anwar dalam buku, Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka, yang mengingatkan kembali pada tahun-tahun berkumandangnya dakwah Islam dalam memenuhi ajakan ayah di saat itu. Jasa Hamka dengan penerbitan Gema Islam itu menurut khidmat saya, ialah mengumandangkan dengan santer dakwah Islamiah. Dia melihat kedudukan umat Islam di masa itu terjepit dan terdesak. Secara politis, Partai Komunis Indonesia, PKI sedang mendapat angin, dan mereka ini tidak mengabaikan kesempatan buat mengucilkan golongan Islam dari gelanggang politik. Di pihak lain, tampak pula usaha-usaha pihak Kristen untuk mencari pengikut di kalangan orang yang sudah beragama Islam dan pekerjaan misi dan zending. Upaya kristenisasi ini menimbulkan rasa prihatin besar di kalangan umat Islam beserta para pemimpinnya. Dalam keadaan demikianlah, Gema Islam berusaha memanggil umat Islam untuk merapatkan barisannya.
dan para pengarang serta penulis Islam mengangkat pena mereka menyumbangkan tulisan untuk Gema Islam dengan tujuan memelihara dan mempertahankan identitas umat Islam. Di samping itu, pengajian dan kuliah subuh berkembang di berbagai masjid. Akan tetapi, agaknya kuliah subuh yang paling mendapat minat ialah yang dipimpin oleh Hamka sendiri di Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru. Tafsiran Al-Quran yang diberikannya di kuliah subuh itu memperoleh pendengar yang banyak dan berterima kasih pula bahawa tafsiran Al-Quran yang diberikannya di kuliah subuh itu dimuat pula dalam Gema Islam, sehingga menambah daya penarik majalah itu di mata pembacanya. Hamka menulis dalam memperingati Gema Islam berusia setahun, antara lain, sudahlah sama-sama kita ketahui bahawasanya dalam ajaran-ajaran agama Islam amat banyak soal-soal yang meminta pemikiran kita, lebih-lebih di zaman kemajuan seperti zaman kita sekarang. Berbagai persoalan telah timbul dan semua meminta pemikiran kita. Oleh kerana itu, benarlah ucapan yang sering kita dengar sekarang, bahawasanya umat Islam sekarang tengah menghadapi tantangan, iaitu tantangan kemajuan ilmu moden. Akan membekukah kita umat Islam menghadapi serba macam tantangan-tantangan yang berada di hadapan kita, atau bagaimana sikap kita? Sahutan umat Islam terhadap tantangan tadi tidaklah mengecilkan hati. Dakwah Islamiah bergaung bertalu-talu di kalbu umat Islam. Apabila di tahun 1977, iaitu 15 tahun sesudah Gema Islam mengumandangkan dakwah Islamiah di mana-mana di tanah air kita, kelihatan suatu kebangkitan dan meningkatnya secara intensif orang Islam dalam beragama dan beribadah, masjid penuh sesak dikunjungi para jamaah, pengajian dan kuliah subuh memperoleh minat yang ramai, sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha merupakan peristiwa yang semarak. Maka sudah barang tentu Hamka dan Gema Islam sama sekali tidak boleh mengklaim bagi dirinya semua itu adalah hasil pekerjaan mereka. Hal itu tidak benar, sebab meningkatnya orang mengamalkan ibadah agama Islam dewasa ini, niscaya disebabkan usaha bersama ulama dan mubalighin di seluruh tanah air. Akan tetapi, kadang-kadang saya terfikir bahawa betapapun kecilnya, dalam usaha dakwah Islamiah ini Hamka mempunyai saham. Mudah-mudahan sejarah akan cukup ramah tamah kelak terhadap dirinya untuk mencatat hal ini. Demikianlah Harosihan Anwar, yang pernah selama tahun 1962 hingga 1967 menjadi pembantu majalah Gema Islam dengan nama yang diberikan ayah, Al-Bahits, mengisi rubrik kronik dan komentar Islam. Saya yakin bahawa ayah sama sekali tidak pernah ingin mengklaim bahawa dia berjasa mengumandangkan dakwah Islam seperti yang dikatakan oleh Harosihan Anwar itu. Sampai akhir hayatnya, saya tak pernah mendengar ayah menceritakan apa yang dilakukannya waktu itu. Mungkin dia telah melupakannya. Namun, mungkin pula peristiwa-peristiwa itu menghilang dari ingatan ayah, kerana dihapus oleh peristiwa yang lebih besar yang menimpa dirinya, sebagai akibat kumandang dakwah yang dipeloporinya itu. Masjid Agung Al-Azhar sebagai pusat kegiatan dakwah dan penerbitan majalah Gema Islam, mulai diintip oleh intel-intel Orde Lama. Melalui koran komunis disiarkan berita bahawa di masjid itu sedang tumbuh Neo Masyumi pimpinan Hamka. PKI pun dengan organisasi kebudayaannya lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, menyerang kaum budayawan Islam, terutama pribadi ayah. Serangan PKI yang amat gencar di sektor kebudayaan ini mendapat bantuan dari organisasi kebudayaan PNI yang disingkat LKN, Lembaga Kebudayaan Nasional. Situasi semakin hangat bersamaan dengan serangan gencar terhadap golongan Islam di sektor kebudayaan. Aksi-aksi mahasiswa PKI dengan gencar pula menuntut pembubaran HMI. Suatu siang, ayah memanggil tokoh-tokoh HMI, di antaranya Sulastomo, Eki Syahrudin dan Mari Muhammad. Kami mengadakan rapat di Aula Masjid Al-Azhar, dengan pokok acara mengatur dakwah dalam situasi yang semakin kritis. Menurut penilaian kami waktu itu, ABRI dengan Nasution adalah satu-satunya yang bisa dijadikan tulang punggung untuk melancarkan dakwah di mana-mana.
Namun, PKI yang amat agresif sungguh sulit untuk ditandingi kerana Soekarno jelas-jelas selalu memihak mereka. Timbullah di mana-mana aksi sepihak PKI yang tujuannya untuk mendiskreditkan Angkatan Darat. Usaha-usaha PKI menampakkan hasilnya pula yang tambah mencemaskan. Jenderal Nasution mulai bakal tersingkir, kedudukannya sebagai kasat digantikan oleh almarhum Jenderal Ahmad Yani Mukhlas Rowi yang kepala Pusro Islam Angkatan Darat dan menjadi penanggungjawab Gema Islam, disekolahkan ke Amerika dan majalah Gema Islam tak lagi mendapatkan bantuan dan terpaksa harus hidup sendiri. Sampailah pada satu saat ayah yang mendapat giliran dicaci maki sehubungan soal buku tenggelamnya kapal Van der Wijk. Berbulan-bulan lamanya harian Bintang Timur memuat tuduhan plagiat karya sastra itu dengan cara yang sangat mencolok. Setelah itu, ayah pun ditangkap bukan soal sastra atau soal dakwah, tetapi terkena undang-undang subversif, iaitu dituduh mengadakan komplot hendak membunuh Presiden Soekarno. Peristiwa-peristiwa itulah agaknya yang lebih berkesan dan melekat dalam ingatan ayah bila diingatkan kembali pada rentetan pengalaman Orde Lama itu. Iaitu akibat dakwah yang dikumandangkannya, bukan saat dia mengumandangkan dakwah itu. Oleh kerana itu, benar-benar ayah tak pernah mengklaim punya jasa sebagai pelopor mengumandangkan dakwah dalam masa yang sulit itu. Terpegang di pangkal bedil. Bukanlah seorang buya hamka kalau dia tak berjuang mati-matian untuk membela agamanya, walaupun nyawa menjadi risikonya. Rejim Orde Lama telah berakhir, dan Jenderal Soeharto naik ke puncak pemerintahan menggantikan Soekarno yang telah 20 tahun menjadi Presiden Republik ini. Meskipun keadaan belum reda dari aksi-aksi mahasiswa yang menuntut turunnya Soekarno, kerana dalam sidang umum MPA Soekarno gagal memberikan pertanggungjawabannya atas terjadinya peristiwa G30S PKI. Maka, di kalangan umat Islam mulailah timbul keresahan baru, iaitu adanya gangguan terhadap umat Islam. Melalui publikasi-publikasi tertentu, mulailah ramai isu post-Soekarno era dengan berbagai gagasan pembangunan, tapi bersamaan dengan itu terjadi kasus pemurtadan umat Islam yang miskin oleh propagandis agama Kristen. Berbagai organisasi gereja dan elit Kristen masuk ke desa-desa mempropagandakan agamanya dengan bujukan beras dan wang, kemudian mereka mendirikan gereja-gereja baru di tengah-tengah masyarakat Islam. Terjadinya peristiwa penghinaan terhadap Nabi Muhammad di Meulaboh yang dibalas dengan pembakaran gereja, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya di beberapa daerah, sebagai reaksi umat Islam terhadap penyebaran agama Kristen yang tidak sihat, di antaranya di Makassar dan Jakarta. Semua kejadian-kejadian itu dimulai oleh pihak Kristen yang rupa-rupanya memanfaatkan masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru untuk menyebarkan agamanya, di tengah-tengah umat Islam yang berada dalam posisi lemah baik politis maupun ekonomis. Dr. Andes Lukman Harun, anggota Parlimen dari Partai Muslimin Indonesia, mengajukan usul interpelasi di Parlimen agar pemerintah menyelidiki dari mana pihak Kristen memperoleh dana yang begitu besar untuk penyebaran agama mereka. Usul interpelasi itu meminta pemerintah menertibkan bantuan asing pada sesuatu golongan agama yang diberikan secara langsung tanpa sepengetahuan pemerintah. Selain soal kristenisasi, ramai pula polemik soal modernisasi dan sekularisasi. Dalam polemik itu, posisi umat Islam tersudut sebagai golongan yang menentang modernisasi dan menentang program pembangunan yang akan dimulai oleh pemerintah Orde Baru dengan rencana pembangunan 5 tahunnya. Maka, ayah pun amat sibuk mengadakan khutbah-khutbah menentang kristenisasi dan memberikan penjelasan pandangan Islam terhadap macam-macam isu itu. Modernisasi bukan berarti westernisasi dan bukan pula kristenisasi, demikian berkali-kali ayah mengatakan kepada wartawan yang menginterviunya. Di Masjid Agung Al-Azhar bila gilirannya berkhutbah, ayah dengan suara lantang dan penuh semangat memperingatkan jamaah agar berhati-hati terhadap zending Kristen bahawa saat ini mereka sedang dirasuki oleh dendam perang salib untuk membasmi umat Islam. Kristen lebih berbahaya dari komunis,
katanya seraya menghuraikan kekejaman inkuisi yang kejamnya dengan peristiwa lubang buaya, tatkala mereka berhasil mengalahkan umat Islam di Sepanyol. Ayah mendesak saya supaya berusaha memperlancar penerbitan majalah Panji Masyarakat yang waktu itu mengalami kesulitan keuangan. Dan setiap penerbitan majalah itu niscaya membahas soal kristenisasi, modernisasi, dan sekularisasi itu, baik karangan yang ditulisnya sendiri dalam rubrik, dari hati ke hati, maupun dari pengarang-pengarang lain, di samping menguraikan makna toleransi dan kerukunan agama menurut ajaran Islam dan sebagainya. Kadang-kadang saya merasa cemas membaca tulisan-tulisannya, yang saking semangatnya bisa membahayakan kelanjutan hidup majalah itu. Tanggal 30 November tahun 1967, 3 hari sebelum tibanya puasa Ramadan, pejabat Presiden Soeharto mengambil prakarsa mengadakan musyawarah antaragama bertempat di Komplek Istana Merdeka. Beberapa orang pemimpin Islam terkemuka diundang ambil bagian dalam konferensi itu, antara lain Muhammad Natsir, Prof. Dr. Rashidi, Kiai Haji Fakih Prawoto Mangkusasmito, dan Hamka. Pihak Kristen dan Katolik diwakili oleh pemuka-pemukanya pula, antara lain TB Simatupang, Tambunan, SH Kasimo, dan Harry Chan. Tentulah pemerintah yang memprakarsai musyawarah itu menginginkan terciptanya kerukunan umat beragama dalam memulai pembangunan Orde Baru, dan pemerintah pun telah menyiapkan sebuah piagam yang direncanakan akan ditandatangani oleh para musyawarah. Pejabat Presiden berkenan membuka musyawarah itu. Dari pihak pemerintah Majen Alam Shah yang waktu itu menjadi sekretaris pribadi Presiden dengan aktif mengikutinya. Salah satu isi piagam ialah mengatur kode etik penyebaran agama yang dikatakan bahawa dalam penyebaran agama hendaklah orang yang sudah menganut sesuatu agama tidak dijadikan sasaran propaganda agama lain. Islam menerima rumusan itu. Muhammad Natsir menggunakan istilah modus vivendi, dan Kiai Haji Fakih Usman mengatakan perlunya kode etik demi kesatuan bangsa. Akan tetapi, pihak Kristen menolaknya dengan keras kerana mereka beralasan bahawa aturan semacam itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut jalan mereka, penyebaran agama kepada umat yang belum memeluk agama Kristen termasuk umat Islam adalah tugas suci yang tak perlu diatur. Kerana kerasnya tolakan itu, musyawarah itu pun gagal. Closing seremoni yang telah dipersiapkan oleh pemerintah dilaksanakan, musyawarah bubar begitu saja. Agaknya perlu kita mencatat komentar pemimpin-pemimpin Islam atas kegagalan musyawarah itu. Muhammad Natsir dalam pernyataan persnya antara lain berkata, selama mereka merasa perlu mengkristenkan umat Islam, kita pun tak dapat tidak harus melakukan segala kewajiban kita untuk membela Islam dan umat dengan segala daya lahir dan batin yang ada pada kita. Di situ pula kita menunjukkan bahawa kita adalah umat Islam, Ishhadu bi anna muslimun, adalah orang yang mempunyai identitas sendiri, identitas Islam. Tanpa menghormati identitas masing-masing takkan ada toleransi. Kita tidak mencari musuh. Cukup patuh pada pesan Allah, yakni kalau mereka sudah melewati batas, maka balas dengan cara yang setimpal. Demikian kata-kata Natsir. Dalam tulisannya di majalah Panji Masyarakat, ayah mengatakan bahawa musyawarah itu sebenarnya tidak gagal, bahkan berhasil dengan baik, kerana bagi pemimpin-pemimpin Islam telah berhasil memperteguh imannya kepada Al-Quran. Kalau selama ini imannya baru tahapan ilmu yakin, sekarang naik setingkat ainul yakin dan hakul yakin. Selama ini, mereka membaca dalam surah Al-Baqarah ayat 120, orang Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan rela sebelum kamu mengikuti agama mereka. Selama ini hanya ditabligkan, tapi dalam musyawarah itu telah keluar dari mulut orang Kristen sendiri yang diprakarsai oleh pemerintah. Demikianlah di masjid-masjid para khatib dan mubalik kemudian memperingatkan umat agar waspada terhadap kristenisasi itu. Dari pihak pemerintah yang punya gagasan mengatur penyebaran agama yang ditolak Kristen itu, tak ada komentar sesuatu pun tentang kegagalan musyawarah itu.
Hanya keanehan dirasakan oleh pihak Islam bila ada insiden-insiden yang timbul akibat penyebaran agama Kristen itu. Pemuda-pemuda Islamlah yang berurusan dengan alat-alat negara. Waktu itu terasalah adanya kecurigaan dan hambatan-hambatan terhadap dakwah Islam dan pembatasan terhadap para mubalik. Namun, ayah sendiri tetap saja menulis dalam majalah Panji Masyarakat soal-soal yang dianggap sebagai tantangan terhadap Islam. Misalnya, kemaksiatan yang semakin menjadi-jadi dengan legalisasi judi, sekularisasi, dan sejalan dengan itu propaganda Kristen yang memurtadkan umat Islam. Ini semua adalah satu rangkaian usaha musuh Islam untuk memurtadkan kita, katanya berulang-ulang dalam setiap khutbah. Tahun berikutnya, iaitu 2 hari menjelang tibanya Hari Raya Idul Fitri tahun 1969, datanglah 2 orang perwira Angkatan Darat, seorang di antaranya, Brigadir Jeneral Mukhlas Rowi, sahabat lama ayah semenjak beliau menjadi Kepala Pusat Rohani Angkatan Darat dan sama-sama menerbitkan majalah Gema Islam sebelum ayah ditangkap. Kedua perwira itu membawa pesan dari istana, meminta agar ayah menjadi khatib Idul Fitri di Masjid Baitul Rahim yang terletak di Istana Merdeka. Ayah tidak menduga bahawa dia akan beroleh kehormatan itu, sebab betapapun ayah adalah seorang bekas anggota Masyumi yang dicurigai, apalagi semua orang mengetahui bahawa setiap Idul Fitri dia berkhutbah di Masjid Agung Al-Azhar yang jumlah jamaahnya paling besar dibanding dengan tempat-tempat lain. Itu adalah hari Jumaat, tamu-tamu itu datang beberapa saat tiba waktu solat. Tapi, jawab ayah, jamaah Al-Azhar tentu akan memprotes saya dengan perubahan yang mendadak ini. Sekarang serahkan kepada saya menghadapi jamaah itu, jawab Muhammad Rowi. Dan mereka pun sama-sama menuju Masjid Al-Azhar. Sebelum khatib naik ke mimbar, Brigjen yang sudah dikenal oleh jamaah Masjid Al-Azhar itu meminta diberikan kesempatan berbicara di hadapan jamaah. Dia dengan wajah yang berseri-seri memberitahu bahawa Pak Harto sangat ingin agar Buya Hamka solat di Masjid Baitul Rahim tahun ini. Hal ini adalah penting sekali bagi kita umat Islam, katanya. Seraya menambahkan perlunya pendekatan dan kerjasama ABRI dengan umat Islam, demi suksesnya Order Baru dalam penggenyangan PKI dan demi menghilangkan kecurigaan terhadap umat Islam. Jamaah yang diduga akan memprotes, ternyata setelah mendengar keterangan Muhammad Rowi itu, menerima dengan gembira. Buya kita, imam kita, akan menjadi khatib di Masjid Istana, berita itu cepat tersiar. Esoknya, ayah pun telah menjadi khatib untuk pertama kalinya di masjid yang didirikan oleh Presiden Soekarno di komplek istana itu, bertindak sebagai imam, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan. Setelah berkhutbah, pejabat Presiden menerima ucapan selamat dari jamaah yang diapit di kiri kanannya oleh Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan dan ayah. Kiai Haji Fakih Usman yang ikut solat di istana itu tampak amat lama menjabat tangan ayah. Dan bagi ayah, kehadiran Kiai Haji Fakih Usman sahabat karib yang disegani itu dianggap sebagai tanda persetujuan. Adapun isi khutbah kebanyakan membahas pandangan ayah terhadap Pancasila sebagaimana yang berkali-kali ditulisnya sejak tahun 1951 yang berjudul Urat Tunggang Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama dasar negara itu bagi umat Islam adalah Tauhid. Tak mungkin umat Islam menolaknya, sebaliknya ada golongan yang Tuhannya tiga menuduh umat Islam anti Pancasila. Kemudian ayah juga memperingatkan umat agar tidak lagi membeda-bedakan antara Islam abangan dengan mutihan. Semuanya itu adalah buatan kaum penjajah untuk memecah belah umat Islam. Islam adalah satu. Di hadapan Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara, ayah pun tak melewatkan kesempatan untuk menerangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam di awal tegaknya Order Baru itu, terutama soal-soal toleransi dan kristenisasi. Saya merasa gembira sekali di hari ini banyak hadir jenderal-jenderal Muslim. Inginlah saya membentangkan di sini bagaimana politik hankam, pertahanan dan keamanan menurut ajaran Islam, sebagaimana tertera dalam surah Al-Hajj 22 ayat 40.
Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Perkuat dan perkukuhlah pertahanan dan keamanan negara kita ini, dan jadikanlah maksudnya yang utama guna mempertahankan biara, gereja dan sinagog. Oleh kerana di negara kita ini rumah ibadah Yahudi sinagog tidak ada, bolehlah kiaskan padanya kuil-kuil dan kelenteng dan guna mempertahankan masjid-masjid, sebab di dalam biara, gereja, sinagog dan masjid-masjid itulah orang menyeru nama Tuhan sebanyak-banyaknya. Di sanalah mendengung suara orang yang usyuk memohonkan kekuatan batin kepada Ilahi dalam menghadapi segala tugas hidup beragama dan bernegara. Kalau di suatu negeri kepercayaan kepada Tuhan telah kabur, alamat pertanda negeri itu akan binasa. Lebih positif lagi membela Pancasila dengan berdasarkan niat ini. Saya berani mengatakan bahawa dalam kitab suci lain, selain Al-Quran, tidak ada tuntunan politik pertahanan dan keamanan yang sejelas Al-Quran ini. Alangkah bahagianya bapa-bapa yang menjadi jenderal dalam Republik Indonesia ini, kalau mereka memasang niat dalam melakukan tugas ini dengan memegang teguh isi ayat ini. Perhatikanlah didikan jiwa besar yang diberikan Tuhan dalam ayat ini. Masjid ditempatkan pada urutan nombor 4, padahal ayat itu kitab sucinya sendiri. Di sinilah rahasia kebesaran iman didikan Nabi Muhammad. Bila kita berkuasa kita harus memandang jauh ke depan. Kita janganlah hanya mementingkan kelompok kita, pikirkan kepentingan orang lain dan perlindungan agama lain dengan sebaik-baiknya. Dan ini bukan hanya teori yang tertulis dalam Al-Quran untuk dinyanyi dan dilagukan, tapi telah diamalkan sepanjang masa. Perhatikanlah, sampai sekarang di Suriah, Palestina dan Lebanon, masih ada orang Kristen hidup rukun dan damai bersama kaum Muslimin. Mereka telah membuat perjanjian dengan Sayyidina Umar bin Khattab ketika kuasa Islam masuk di negeri itu. Mereka yang sekarang ini, ialah keturunan dari nenek moyang yang telah membuat perjanjian dengan Sayyidina Umar bin Khattab itu. Perhatikanlah di negeri Mesir sekarang terdapat lebih dari 2 juta Kristen Kopti. Mereka adalah keturunan nenek moyang yang telah membuat perjanjian dengan Sayyidina Ammar bin As ketika kuasa Islam masuk ke sana. Agama mereka dibela, gereja dan biara mereka dilindungi, bahkan dipertahankan sehingga sekarang di semua negeri Islam, kita lihat saksi yang hidup dari pelaksanaan isi ayat ini. Namun coba saudaraku kaum muslimin perhatikan nasib Islam di Spanyol. 700 tahun lamanya Islam menguasai negeri itu, 2 kali lebih lama dari penjajahan Belanda atas negeri kita ini. Islam terusir dari sana dan dikikis habis. Tidak ada toleransi sama sekali, melainkan menghancurkan dan melepaskan segala dendam. Ayat yang saya sebutkan tadi, dikuatkan lagi oleh sabda Nabi Muhammad sendiri. Beliau memerintahkan umatnya supaya membela golongan agama minoritas dengan perintah yang keras. Siapa saja yang menyakiti orang zimmi, yakni minoritas, samalah dengan menyakiti diriku. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang saya sebutkan itu adalah pegangan hidup kita. Telah jadi pegangan sejak Islam masuk ke negeri ini. Kita tidak pernah mendengar, atau baru pada saat-saat terakhir mendengar kata toleransi. Kita tidak mendengar istilah itu, tapi kita telah memiliki pegang tuntunan Al-Quran tuntunan Nabi, yang orang sekarang boleh menamakannya dengan toleransi. Namun kalau ada usaha orang supaya kita berlapang dada, jangan fanatik, lalu tukarlah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dengan Tuhan Yang Maha Tiga, atau berlapang dadalah dengan mengatakan bahawa Nabi kita adalah Nabi palsu dan perampok di padang pasir atau kepercayaan kita kepada 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, lalu disuruh berlapang dada dengan mendustakan Al-Quran. Maaf, 1000 kali maaf dalam hal ini kita tidak ada toleransi.
Demikianlah antara lain khutbah ayah di Masjid Baitul Rahim yang terletak dalam Komplek Istana Negara, di hadapan pejabat Presiden Soeharto, para menteri dan para jenderal-jenderal. Dan inilah awal pertemuan ayah dengan Pak Harto yang kelak berkembang semakin akrab. Berkali-kali ayah memberitahukan kepada saya bahawa beliau diminta datang ke rumah kediaman Presiden di Jalan Cendana. Berbicara soal-soal umat Islam, soal zakat, haji dan sebagainya. Pernah ada telefon dari ajudan Presiden, menanyakan apakah ayah bersedia menghadiri jamuan hari ulang tahun beliau. Ayah pun datang, membawa sebuah bukunya sebagai kado. Hubungan pribadi dengan Presiden itu diikuti pula oleh pejabat-pejabat negara lain, para menteri kabinet, pejabat sipil dan militer, juga penguasa daerah. Ayah diundang oleh pemerintah daerah, sejak dari Aceh sampai Irian, mengadakan tabligh pada hari-hari besar Islam. Kemudian diminta mengisi acara mimbar Islam di televisi malam Jumaat, sekali sebulan. Pada awal Juli tahun 1969, Radio Republik Indonesia meminta ayah mengisi acara kuliah subuh setiap hari. Ayah gembira sekali dan dengan penuh semangat dia memenuhi permintaan itu dengan merekam suaranya setiap hari. Dengan pekerjaan baru itu, setiap pagi dia pergi ke studio merekam suara. Bila sedang sakit, petugas-petugas RRI yang datang ke rumah. Sering kali terjadi ayah ke luar kota atau ke luar negeri, maka rekaman berjalan lebih lama kerana rekaman untuk siaran beberapa hari. Mengenai materi kuliah subuh itu, atas permintaan pendengar dibuat 3 jenis, iaitu tasawuf, tafsir, dan tanya jawab, serta doa-doa Rasulullah. Tapi, yang terakhir itu tidak diteruskan kerana ayah sendiri kurang menyukai mengkuliahkan doa-doa. Tampaknya tema dan cara ayah berdakwah melalui radio dan televisi mendapat perhatian besar dari masyarakat, bahkan orang-orang dari agama lain pun banyak yang menyukainya. Seorang menteri yang beragama Kristen, tak usah saya sebut namanya, dalam suatu resepsi menyatakan bahawa dia sangat tertarik. Almarhum Mr. Asaad dan isteri yang sudah berusia lanjut, kerap kali datang berdua menemui ayah menanyakan suatu masalah agama yang kurang jelas mereka dengar melalui kuliah subuh. Suatu hari ayah bertemu dengan seorang pejabat berpangkat jenderal. Beliau menyatakan bahawa dirinya seorang yang rajin mengikuti ceramah-ceramah ayah, baik yang melalui televisi maupun radio. Mendengar ucapan itu, ayah lantas saja menjawab, "Oh, jadi saudara mendengarnya, kalau begitu saya harus hati-hati," kata ayah. "Maksud saya mendengar dengan sungguh-sungguh untuk belajar agama, harap Buya tidak salah pengertian." "Saya adalah murid Buya," sahut sang jenderal pula. Mereka pun sama-sama tertawa ketika ayah menceritakan itu kepada saya. Dia memberitahukan bahawa sebelumnya dia tidak pernah bertemu dengan Pak Jenderal itu, baru kenal nama saja melalui koran-koran. "Kalau begitu, sekarang ayah sudah diakui sebagai guru orang penting," kata saya, dan ayah mengangguk. Pernah terjadi, sehabis rekaman acara televisi, seorang petugas memberitahukan bahawa atas permintaan atasan, ayah diharapkan mempersiapkan teks yang dibacakan di televisi. Pihak televisi memerlukan teks itu dan menurut prosedur seharusnya ayah menyerahkan salinannya sebelum direkam. "Saya tidak punya waktu untuk mengarang pidato lebih dahulu," jawab ayah agak tersinggung. "Kami cuma menyampaikan saja, mohon nanti Buya pertimbangkan," jawab petugas itu lagi. Tiba-tiba ayah menjawab agak keras, "Kalau dianggap berbahaya saya tidak keberatan berhenti." Beberapa lama sesudah itu, ada telefon pemberitahuan bahawa besok acara Buya tetap berjalan. "Jadi saya masih terpakai?" tanya ayah menyindir. "Kami tidak pernah mendapat laporan apa-apa, kenapa Buya menanyakan itu?" jawab orang itu dengan nada heran. Begitulah ayah terus saja memenuhi permintaan bila diberitahukan waktunya. Di hari yang lain, ayah mengajak saya menemaninya ke studio televisi untuk merekam acaranya. Hal ini sering terjadi kalau ayah melihat saya tidak terlalu sibuk di kantor atau di percetakan.